Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham, sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Baik, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhihi al-lailah wa fi hadhihi al-munasabah wa fi hadhihi as-sa'ah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan wal akhawat, qabla dukhulina ila darsina واستمرارنا في دروسنا وتعلمنا في هذه الليلة هيا بنا ندعو الله تعالى أولا لنا ولوالدينا وأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأساتذتنا وساداتنا ومن أحبنا ومن رحمنا ومن أحسن إلينا ajma'in, absa'in, abta'in. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla dengan wasilah Al-Fatihah. Untuk kita dan mereka semuanya, kita mohon padanya kebaikan, kebajikan, keberkahan, kemakmuran, kejayaan, kesejahteraan, keselamatan, kebahagiaan, penjagaan, dan perlindungan. Yang sakit segera sembuh, yang sulit sudah diberi kemudahan, yang sedang sempit Allah berikan kelapangan, yang sedang mendapatkan masalah atau musibah, semoga Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha wa haqqiha al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولهم أجمعين
Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Hadihi awal laylatin ba'da Idul Fitr. Nata'allam marratan thaniyatan darsana fi kitabil mumtaz. Ini adalah malam pertama setelah Idul Fitr. Kita kembali belajar buku Al-Mumtaz. Waqad ta'allamna qabla utlatina fi syahri Ramadan. Darsana fil mawdu Kisra wal Fallahu Syekh ila nihayati al-mawdu wa hiya as-safhah al-mi'ah was-sadisah atau as-safhah as-sadisah wal mi'ah. Kita sudah selesai sampai bahasan pada halaman 106. Bahasan teks terakhir atau alinea terakhir dari judul Kisra fal Fallahu Syekh. ولذلك في هذه الليلة نحن نريد أن نستمر في البحث عن المفردات الموجودة في هذه الصفحة وأود قبيل ذلك أن أفتح لكم السبورة لأول مرة. Saya akan buka whiteboard terlebih dahulu. Ya. أنا أكتب اليوم والتاريخ الذي نحن فيه. اليوم يوم الجمعة. يوم الجمعة التاريخ 17 من أبريل سنة 2026 ميلادية. ودرسنا في هذه الليلة هو البحث عن المفردات. البحث عن أو في المفردات في الموضوع كسرى والفلاح الشيخ. كسرى والفلاح الشيخ. طيب هذا هو درسنا وبحثنا في هذه الليلة. وأود أن أفتح الصفحة بعدها وهي الصفحة الثانية. طيب أنا أفتح الصفحة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. أجد هنا كلمة فعل يغرس. Yagrisu kita sama-sama tuh maknanya adalah zaro'a يزرع yazru'u ya. Nah ini sambil mengingat cara tasrif dari madi ke mudhari. Gorosa rohnya fathah, gorosa. Nah berarti ini kalau kita sebut dalam pembagian sorof yang kita lakukan, gorosa ini masuknya adalah fi'il rumpun 1, wazan 2, sebagaimana fataha atau jalasa. Nah, tapi gorosa mudharanya yagrisu, rinya kasroh, berarti sama dengan jalasa yajlisu, doroba yadribu, jalaba yajribu. Wal makna min yagrisu adalah zaro'a yazro'u. Nah, zaro'a yazro'u. Zaro'a juga sama, rumpun 1 wazan 2, karena fi'il madinya ain punya fathah, zaro'a. Tetapi mudharanya rohnya tetap fathah. Zaro'a yazro'u. Seperti fathah yaftahu, dhahaba yadhabu, nahara yanharu, kohara yakharu, dan lain-lain. Ini cara menghafal atau mengingat fi'il madi, tasrif fi'il madi ke fi'il mudhari ya, tasrifan istilahiyan. Dengan cara begini kita akan sering ingat insyaallah. Summa ba'daha burhatan. Burhatan itu sekejap ya. Itu sebentar. Wa naqulu fi kalimatin ukhra burhatan maknaha lahdhatan. Jadi kalau kita mengatakan tunggu sebentar, intazir burhatan. Intazir lahdhatan. Saya ingin makan sebentar. Uridu an akula burhatan. Uridu an akula lahdhatan. Atau misalnya saya mau berjalan-jalan ke taman sebentar. Ana atamasya ila raudati au ila bustani burhatan au lahdhatan. Nah, jadi kita sudah tahu dua malam hari ini. Sekejap itu bahasa Arabnya boleh burhatan
boleh lahdatan. For a while ya bahasa Inggrisnya ya kalau tidak salah ya, for a while. Burhatan lahdatan. Summa al-kalimatu tsalitsah, al-kalimah ba'daha ar-ruqiyyu. Ar-ruqiyyu. Ar-ruqiyyu ini isim masdar. Wazannya wazan fu'il, apa fu'ilun atau fu'ilun ya. Fu'ilun. Ruqiyyu. Ruqiyun. Ada alif lam jadi ar-ruqiyyu. Bil madinya dari kata roqiya. Roqiya yarqa, masdarnya ruqiyun. Masdar seperti ini wazannya jarang-jarang kita jumpai. Tidak begitu populer ya. Ruqiyun. Nah, ketika kita membaca teks-teks bahasa Arab, dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dari buku-buku bahasa Arab yang lain, ini memperlihatkan kepada kita banyak wazan isim masdar yang variatif, yang tidak semuanya populer. Kita juga mungkin tidak begitu hafal semua ya. Nah, kalau kita membaca, menemukan, ini pengalaman yang sangat baik. Dan saya pernah memberikan informasi, untuk mengetahui isim masdar itu, identifikasinya menurut saya cukup simpel. Yakni, jika wazan sebuah kata itu bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, bukan isim zaman, bukan isim makan, bukan isim alat, berarti isim masdar. Isim fa'il kita sudah hafal polanya, wazannya. Fa'ilun, fa'ilun, yang populer itu. Isim maf'ul populer, kita sudah tahu maf'ulun. Isim zaman, isim makan, maf'alun atau maf'ilun. Isim alat, mif'alun atau mif'alun. Nah, selain wazan itu berarti isim masdar. Meskipun wazan masdar itu sangat banyak, tetapi rumusannya simple, yakni selain isim fa'il, selain isim maf'ul, zaman makan dan alat, berarti itu isim masdar. Nah, ruqiyun ini tidak tepat kalau kita sebut isim fa'il. Isim maf'ul tidak tepat. Isim zaman, isim makan, isim alat juga tidak tepat. Isim zaman, isim makan, isim alat harus ada mim di awal. Dan kalau isim zaman, isim makan, mimnya fathah, lalu isim alat mimnya kasroh. Isim maf'ul diawali oleh mim, kemudian sebelum akhir ada wawu, maf'ulun, maqlurun, mahsubun. Sedangkan isim fa'il wazannya wazan fa'ilun atau fa'ilun yang populer ya. Nah, karena rukiyun bukan semua tadi, bukan fa'il, bukan maf'ul, zaman makan alat, maka rukiyun adalah isim masdar. Itu saja cara mengidentifikasi bahwa sebuah isim adalah masdar, bukan isim-isim yang lain. Ma makna ar-ruqiyu? Ar-ruqiyu maknahu ar-rif'atu. Ar-rif'atu dari kata rafa'a yarfa'u. Rif'ah. Rafa'a yarfa'u rif'atun. Ar-rif'ah was-su'ud. Baik, maknanya begini. Ar-rif'atu itu maknanya tinggi. Tinggi. Tetapi tingginya berasal dari bawah. Kalau hujan, maaf, langit, langit itu adanya di atas. Nah, langit itu di atas dari awalnya, dari semula, bukan dari bawah. Tapi kalau asap, asap bukhor ya, bukhor atau dukhon, dukhon itu kan dari bawah terus naik ke atas langit menjadi awan ya. Nah, awan atau asap itu ada di atas tetapi berasal dari bawah. Nah, karena awan itu meskipun ada di atas kepala kita, tetapi karena berasal dari bawah, maka dia irtafa yartafi'u, dan posisi yang ditempati oleh awan di atas itu rif'atun, ketinggian. Itu rif'atun. Jadi berbeda dengan sumuwun. Ada lagi sumuwun ya. Sumuwun ini dari kata sama yasmu, artinya tinggi. Sumuwun artinya tinggi. Nah, langit itu tingginya dari semula sudah tinggi, tidak dari bawah. Begitupun uluwun.
uluwun. Dari kata ala ya'lu, artinya tinggi. Allah memiliki sifat ta'ala. Ta'ala Allahu, tabaraka wa ta'ala. Nah, ala ya'lu itu tinggi, luhur, dan tingginya bukan berasal dari bawah, tetapi dari awal memang sudah tinggi. Nah, langit juga itu sudah tinggi dari awalnya. Makanya disebut dengan sumuwun atau samaun. Sama yasmu, masdarnya sumuwun atau samaun. Jadi langit bukan rukiyun, bukan juga rifatun, tetapi samaun. Allah maha tinggi, Allah tidak dari bawah, makanya ta'ala. Begitu. Oh, iya. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham. Ya, bagus. Yang towil Nah, Ustaz, towil Ustaz. tawil panjang. Dia budak tak boleh buat tinggi Ustaz. Tawilun. Oh ya. Kalau tawilun itu panjang, tapi bisa juga untuk mana panjang vertikal. Ah, ah, Vertikal boleh. boleh. Pohon itu tinggi. Asyajaratu tawilatun. Boleh. Apa tuh tall ya? Tol. Tall ya. Tinggi. Itu juga tawilun bisa digunakan untuk tinggi. Untuk tinggi. Tetapi kalau untuk ukuran kayak langit atau awan ataupun misalkan proses dari bawah menuju ke atas Atas. gitu, proses menanjak melesat itu tidak tawilun. Meskipun tawilun bisa dimaknai sebagai tinggi, tetapi berbeda dengan ala atau sama, berbeda dengan alin atau samin, begitu. Nah, kembali ke Ruqyun Ibu. Ruqyun kan tadi apa mananya? Tinggi. Eh, tinggi tapi tingginya itu bertahap gitu ya. Tinggi menegak. Berkembang, berkembang. Hah? Ruqyun berkembang. Sama dengan Bukan ini, Boleh taruh menegak. maju. bagaimana Ibu? Boleh gunakan maju tak Ustaz? Ya betul, maju, betul, maju. Maju ke Maju. atas ya. Oh, Kalau bahasa Indonesia itu menanjak. mendaki. Su'ud, nah ini kata su'ud. Su'ud dari kata su'ida yas'adu. Saya dah naik, naik lah. Ya, menaik tuh. Bergerak ke atas, bergerak dari bawah ke atas itu su'ud. Kalau kita berada dari bawah, lalu kita naik ke gunung, ke puncak gunung, kan dari bawah. Nah, Nah, proses naik, kita berjalan dari bawah, terus menanjak ke bagian atas gunung, itu su'ud. naik tangga Ustaz, naik tangga Ustaz ada. Ya, naik tangga itu su'ud. Hmm. Tangga yang ke atas ya, yang apa, yang Hmm. vertikal ke atas. Itu su'ud. Jadi kalau kita menemukan diksi atau kata su'ud dan rif'ah, itu berarti berasal dari bawah. Hmm. Dan su'udun bukan sifat Allah. Su'ud bukan sifat Allah, bukan asma Allah. Karena apa? Su'ud itu kan menanjak. Allah tidak menanjak. Begitu ya. Oke. Nah, ini pembahasan seperti ini memberikan makna yang luas ya. Jadi arti sebuah kata tidak hanya tidak hanya simple seperti makna makna dasarnya. Ruqyun misalnya kita sebut maju. Nah, kita mungkin perlu penjelasan apa itu maju. Maju adalah proses perkembangan dari buruk menjadi baik, dari bawah menuju atas, kemudian dari tidak sempurna menjadi lebih sempurna, itu ruqyun. Seperti itu. Iya. Oke Bapak Ibu ya. Oke. Berikutnya lagi, asa. Nah, kita sering baca, sering mengucapkan atau sering dengar kata asa. Yang diterjemahkan dengan kata semoga ya. Semoga Allah. atau mudah-mudahan. Asallah. Boleh Ustaz. Boleh. Asallahu yashfi ghalila sudud biwasulil habaib wa fakil quyud. Asa. Hmm. Asallahu Semoga. yastajibu doaana. Semoga Allah mengijabah, mengabulkan doa kita. Asa, artinya semoga. Maknanya semoga.
Tetapi dari segi linguistik secara kebahasaan, ma makna asa, ma al-murad min asa, apa yang dimaksud dengan asa? Nah, di sini asa itu adalah fi'il. Tetapi fi'lun jamidun, fi'il yang jamid. Apa maksudnya fi'il jamid? Jamidun itu dari segi bahasa maknanya beku. Beku itu apa? Ais ya. Beku, beku. Jamit betul Ustaz. Tidak liquid ya, tidak liquid. Maknanya kat sini asa dia tak boleh jadi fi'il mudhari. Ya, betul. Jamid itu kebalikannya adalah mustaqun. Kalau jamid berarti fi'il itu tidak bisa diubah, tidak bisa ditasrif menjadi istilahi. Macam mabni Ustaz, mabni. Eh, Kita belajar ya, mabni mabni. benar. Asal ini mabni tidak bisa berubah karena Hah? fi'il madi, Hah? tetapi dia tidak bisa dibentuk ke kata-kata yang lain. Kan asa ini seperti masya ya. Coba lihat. Masya apa mudorenya? Yamshi. Masa Masya yang dan si. asa dari segi karakteristik huruf sama tidak? Sama kan? Sama. Mim, shin, ya atau alif maksuro. Hmm. Asa, ain, sin, ya alif maksuro. Berarti dari segi karakteristik huruf ini sama. Masya dan asa. Yang kalau kita masukkan dalam kategori rumpun fi'il yang kita buat, asa ini sama dengan masya. Rumpun 4 wazan 11. Rumpun 4. Ustaz. Rumpun 4 wazan 11 kan? Betul Masya, Ustaz. Roma, Hama, Kawa, Nawa, Rawa, Bana, macam-macam banyak. Hmm. Nah, tetapi kalau Masya, fil madi kita bisa tukar ke mudhari istilahian. Masya, yamshi, imshi, la Masa. tamshi. Roma, yarmi, irmi, la tarmi. Oh, yang ni tak boleh ya, ya Syah tak boleh. Nah, kalau asa tak boleh. Asa yaksi tak boleh. Saya si. Asa yaksi, masya yamsi tak boleh. Sebab apa? Sebab asa itu fi'il jamid. Jamit. Artinya fi'il itu artinya kata kerja. Jamid artinya tidak bisa ditasrif. Hmm. Tidak bisa ditasrif. Kalau yang bisa ditasrif namanya fi'il mustaq ya. Sebentar, saya beri contoh. Masya yamshi. Amarnya imshi. La, nahinya la Tamshi. tamshi. Si. Nah, masa fil madi, yamshi fil mudhari, imshi fil amar, la tamshi fil nahi kan? Berarti masa ini bisa ditasrif secara istilahi dari madi ke mudhari, amar, Hmm. nahi, Hmm. fa'il, maf'ul, masdar, zaman, makan, alat. Hmm. Nah, fi'il yang bisa ditasrif, diubah dari satu bentuk ke bentuk-bentuk yang lain, dari satu sigot ke sigot-sigot yang lain, itu dalam ilmu sorof disebut dengan fi'il mustaqun. Mustaqun. Nanti apabila Bapak Ibu menemukan atau mendengar kata mustaq, nah ini maksudnya. Fi'il artinya fi'il, kata kerja. Sama macam mu'rab ke Mustaqun Ustaz? artinya Mak fi'il benih. yang bisa dibentuk. Mustaqun itu dibentuk. Dibentuk Sama Ustaz. Yang apa? kita belajar dulu, apa ni, mabni dan mu'rab tu sama itu ke sama Ustaz. Agak Biasa. berbeda. Agak berbeda. Berbeza. Agak berbeda. Kalau mabni itu fi'il Jamit madi, macam jamit. fi'il madi kan masa nih. Maaf. Masa kataba kan fi'il madi ya. Ya. Kataba ini mabni atas fathah, mabniun ala fathi. Mhm. Kataba itu mabni. Tetapi kataba bukan jamid. Yalah, Kenapa? dia Karena boleh kataba bisa diubah menjadi mudhore. boleh Amar dan diarabkan nahi. tu. Kataba yaktubu uktub la taktub. Bisa tidak kataba ditasrif secara istilahi? Boleh. Boleh, bisa Bisa. kan? Nah, Ya. kataba ini fi'il mustaq, bukan fi'il jamid. Tetapi kataba adalah fi'il mabni. Hmm. Mabniun ala fathi. Jadi berbeda. Pengertiannya berbeda. Oh, Mabni ya. itu adalah fi'il yang huruf terakhirnya tetap tidak Tetap. mengalami perubahan. Kata ba fathah. Tidak menjadi Hmm. katabu, tidak menjadi katabi atau menjadi katab sukun. Okey. Kata ba huruf akhirnya fathah, itu mabni. Jadi mabni itu berkaitan dengan huruf terakhir ya. Sedangkan yaktubu ini mudhore.
Coba lihat, yaktubu. Ujungnya apa? Bu. Domah kan? Ya, Nah, yaktubu bisa tidak berubah menjadi yaktuba? bisa, Bisa tidak berubah menjadi yaktub? Bisa bisa. Bisa. kalau ada amil kan? Nah, Hmm. berarti yaktubu ini bisa berubah-ubah huruf akhirnya. Nah, yaktubu karena huruf terakhirnya bisa berubah harokatnya, yaktubu doma, yaktuba fathah, yaktub sukun, maka yaktubu ini adalah fi'il mu'rab, fi'il yang bisa berubah menjadi i'rab berbeda-beda. Rofa, nasab, jazm. Nah, sedangkan fi'il jamid atau fi'il mustaq itu berbeda. Kalau jamid, ya asa ini contohnya asa ini di satu sisi asa ini mabni. Karena asa ini kan fi'il madi. Mabni apa? Mabni ala Al-Fatih. fathi, fathah yang dikira-kira, fathatin ala fathil muqaddar, ala Hmm. alifil maksurah. Asalnya kan asaya, mabni. Huruf ujungnya asa itu mabni. Tetapi dari segi tasrifnya, asa tidak bisa ditasrif. Karena asa tidak bisa ditasrif ke fi'il mudhari, amar dan nahi atau isim-isim yang lainnya, maka asa bukan fi'il mustaq, tetapi fi'il jamid. Jamid artinya beku, tidak liquid. Tidak liquid. Jadi tetap tidak berubah. Tidak bisa dibentuk menjadi berbagai macam. Sebagaimana sebagaimana es yang ada di freezer atau sebagaimana es yang ada di kutub utara, beku, jamid, tidak berubah, tidak mencair, tidak liquid. Nah, sedangkan yang fiil yang bisa berubah, bisa dibentuk dari satu fiil ke fiil yang lain atau ke berbagai macam isim, itu disebut dengan fi'lun mustaqun. Mustaqun, qafnya bertasdid ya, mustaqun artinya fiil yang bisa dibentuk. Fiil yang bisa dibentuk, apa dibentuk? Diubah-ubah ya ke berbagai macam sigot. Fiil madi, fiil mudhari, fiil amar, fiil nahi dan sebagainya. Nah, apa secara mudah dan kesimpulannya? Fi'il mustaq itu adalah fi'il yang bisa diubah dari satu sigot ke sigot-sigot yang lain. Dari madi ke mudhari, amar, nahi, dan sebagainya. Adapun fi'il jamid adalah fi'il yang tidak bisa diubah ke bentuk atau sigot yang lainnya. Nah, asa ini adalah fi'lun jamidun, fi'il jamid. Maka kata asa tidak bisa diubah menjadi fi'il mudhari. Kalau masa ya mesti, kalau asa kan kalau kita samakan dengan masa, tasrifnya asa yaksi, sila taksi. Begitu kan secara teori. Tetapi tidak ada yaksi, sila taksi tidak ada. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham. Oke. Begitupun asa tidak bisa diubah domirnya. Misalnya asa kan domirnya huwa nih, sama dengan masya domir huwa. Kalau masya bisa diubah menjadi domir anta, masaita, domir ana, masaitu, domir nahnu, masaina. Tetapi asa tidak bisa, asaitu, asaitum, tak ada. Karena apa? Karena asa adalah fi'il jamid. Begitu ya Bapak Ibu ya? Ya Pak. Oke. Bagaimana Ibu Halimah? Jadi kalau fi'il jamid keseluruhan begitulah, nggak bisa diubah. Gitu. Ya, tidak bisa diubah ke bentuk-bentuk lain. Alright. Ke sigot-sigot yang lain. Paham tuh. Nah, oke baik, makasih semuanya ya. Nah, ada kalimat berikutnya belum selesai. Asa adalah fi'lun jamidun, adalah ajutannya. Min akhwati kada, termasuk saudaranya kada. Kada itu kan hampir, artinya hampir atau nyaris ya. Nah, tapi kalau kada ada mudorenya, kada ya kadu. Hanya saja baik sebentar. Ini ada menarik juga. Kada madi, mudorenya ya kadu. Kalau asa hanya fil madi saja, asa udah asa, tidak ada yaksi. Karena asa adalah fi'il jamid. Sedangkan kada ini
asa ini termasuk saudaranya kada. Asa artinya semoga, kada artinya hampir. Nah, tetapi kalau kada, ini kan kada fil madhi. Berbeda dengan asa yang tidak ada mudoreknya. Kalau kada, ada fil mudoreknya. Kada ya kadu. Di Al-Quran kita temukan surat Al-Baqarah. Yakadul barqu yakhtafu absaruhum. Yakadu fil mudhari'. Sedangkan kada fil madhi kita temukan dalam hadis atau riwayat. Misalnya ungkapan kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran hampir menjadi kekafiran. Kefakiran hampir menjadi kekafiran. Kada. Jadi kada bisa dibentuk dalam bentuk fil madhi, juga bisa dibentuk dalam fil mudhari'. Tetapi tidak digunakan fil amarnya. Fil amar dan nahi tidak digunakan. Kada ya kadu kad la takad. Amar nahinya tidak digunakan. Setahu saya begitu ya, seingat saya. Nah, jadi fi'il jamid itu ada fi'il jamid yang hanya bisa digunakan satu bentuk kata saja, fi'il madhi saja seperti asa. Tapi juga ada yang hanya bisa dibentuk dengan dua macam, yakni madhi dan mudhari'. Contohnya kada ya kadu. Begitu. Paham Bapak Ibu ya? Fi'lun jamidun min akhwati kada wa takunu litarajji fil mahbubi wal isfaqi fil makruhi. Nah, kata asa ini dari segi bahasa Arabnya artinya adalah fi'il jamid yang termasuk akhwatnya kada wa takunu litarajji dan maknanya adalah untuk menyatakan harapan. Oh, Roja harapan. yarju. Tarajja ya tarajja, masdarnya tarajji. Taroji mengharapkan fil mahbubi terhadap sesuatu yang dicintai, wal isfaqi fil makruhi dan menjauhi sesuatu yang tidak diinginkan, yang dibenci. Harapan. Beza dia dengan la'alla tu macam mana, Ustaz? Kan tu Nah, baik, bagus, selamat Ibu bin Salma. La'alla di antara makna, oke, Ibu bin Salma bertanya, apa bedanya asa dan la'alla? Bagus ya. Ya, oke, kita lanjutkan. Asa artinya semoga. La'alla artinya semoga juga. salah satunya semoga. Salah satu. Salah satu. Tidak. La'alla maknanya ada beberapa. Oh iya ke? Ada semoga. Juga ada maknanya jangan-jangan. Jarang-jarang. Jangan-jangan. Jangan. Jangan-jangan sama tak dengan bahasa Melayu? Jangan-jangan Ya. awak pencuri. Nah, begitu. Oh iya ke? Jangan-jangan awak mencuri. Jangan-jangan Enggaklah. paling. Atau jarang-jarang tu macam Prasangka. Ya, la'alla itu bermakna prasangka ya. Kan ada lagunya. Jangan-jangan samakan gadang. biar dengan yang lain. Gitu ya. Ya, la'alla jangan-jangan. Nah, Jangan-jangan. baik. Bagaimana Ya. dengan makna la'alla yang bermakna semoga? Nah, begini. Baik. Pertama la'alla tadi saya sebutkan maknanya adalah semoga di antaranya. Keduanya ada makna jangan-jangan. Yang ketiganya adalah agar. Agar. Supaya. Agar. Agar kamu bahagia gitulah. Ya. Hmm. Ya Harapan lah. ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum La'allakum tattaqun. tattaqun. Apa artinya la'allakum di situ? Agar kalian, supaya kalian. Oke, Pak. Ataupun Nah, mudah-mudahan, Ustaz. Mudah-mudahan boleh. Ya mudah-mudahan atau agar atau semoga hampir mirip ya. 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 Nah, dari segi makna la'alla dan asa, untuk makna la'alla sebagian maknanya ada yang bermakna sama dengan asa, maknanya semoga. Tetapi dari segi bentuk atau dari segi jenisnya, dari segi jenis, kalau asa itu adalah fi'il jamid. Asa adalah fi'il, tetapi fi'ilnya fi'il jamid, bukan fi'il mustaq. Bentuknya seperti fi'il madi. Sama dengan masya, nawa, roma, hama, kawa, dan sebagainya.
Tetapi la'alla bukan fi'il. Hmm. La'alla Oh, bukan fi'il. Ada yang tahu? la'alla La'alla ni itu dia apa? Itu huruf Pak ya, huruf ya. huruf ni Huruf. hakun, huruf. 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 Sama dengan inna kan, min akhwati inna Ada kan. badik ina. Yansibul isma wa yarfa'ul khobar. Menasobkan isim dan merofakkan khobar. Misalnya begini. Semoga eh, semoga engkau bahagia. Nah, atau jangan engkau. Semoga Muhammad ya. La'alla Muhammadan sa'idun. Tuh. La'alla Muhammadan sa'idun. La'alla ini huruf nasab. Min akhwati inna dan anna. Muhammadan kenapa mansub? Karena menjadi isim la'alla. Sa'idun adalah khobarnya. Khobar dari la'alla marfu'. Nah, la'alla ini huruf bukan fi'il, juga bukan isim. Ada kalimat dalam ayat Al-Quran misalnya la'allakum tattaqun. Ah. Nah, la'alla huruf nasab. Kum ini dhamir Menasabkan. muttasil fi mahalli nasbin isim la'alla. Tattaquna fil mudhari fi mahalli raf'in khabar la'alla, begitu. Dahana. Jadi la'alla itu maknanya ada yang sama dengan asa, maknanya semoga atau mudah-mudahan atau agar Mudah-mudahan. atau supaya, tetapi beda beda jenis Ibu. Hmm. Beda jenis, beda penggunaan. Begitu. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi terungkap sesuatu yang tadinya kita tidak bayangkan muncul sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. La'alla, maaf. Asa fi'lun jamidun min akhwati kada takunu littaraji fil mahbubi wal isfaqi fil makruhi. Oke ya? Oke. Alhamdulillah. Senang ini kalau membahas mufradat itu senang. Kita bisa expand ya, bisa memperluas tausi'u al-ma'ani wal mafhum wabil mafahim, memperluas. Ya. Saya termasuk menyukai bahasan tentang mufradat karena apa? Karena dengan membahas mufradat ini kita bisa melakukan tausi'ul ma'ani wal mafahim wal mafahimi. Tausi'ul ma'ani. Tausi itu apa ya? Luaskan Memperluas ya, makna. expand ya, expand, memperluas. Extend lah. Al-ma'ani meanings, jamak dari makna. Al-mafahim jamak dari mafhum. Mafhum itu maknanya adalah pemahaman atau konsep. Kalau Bapak Ibu menemukan dalam teks bahasa Arab mafhum atau mafahim, itu dalam bahasa Inggrisnya konsep ya, konsep. Jadi memperluas makna dan pemahaman atau konsep-konsep tentang sebuah kata yang kita mungkin sering dengar. Oke. Nastamir. Summa yaduru. Yaduru fi'il mudhari. Mudhari. Madinya apa? Doro. Daro yaduru. Dur la tadur. Coba daro yaduru ini jamid atau mustaq? Mustaq lah Ustaz. Mustaq. Ini saya mengingat pelajaran tadi ya. Daro yaduru dur la tadur berarti fi'il mustaq bun, bukan fi'il jamid. Bukan fi'il jamid. Oke, daro yaduru maknahu yatufu. Berpusing-pusing ya. Berputar. Tawaf. Terputar darah. Tawaf ya. Tawaf ya dulu. Ya dulu berputar mengelilingi. Summa kholadun. Kholadun. Nah, ini kholadun ini kata yang jarang kita dengar nih. Jarang kita dengar kata kholadun. Jarang juga kita mengucapkannya. Jarang juga kita temukan.
Seingat saya di Al-Quran tidak kita jumpai kata kholadun. Seingat saya. Coba ingat-ingat Pak Bu. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, apakah ada kata kholadun di Al-Quran? Tidak kita jumpai ya. Kalau kholidina fiha ada. Tetapi kalau kholadun, saya ingat saya tidak ada kata kholadun di Al-Quran. Nah, kholadun, ma makna kholadun? Kholadun maknahu balun wa qalbun. Balun wa qalbun. Kalau kita belum tahu artinya balun, tengok kata kolbun. Mana kolbun? Hati. Balun maknanya sama balun. Kholadun maknahu balun atau kolbun. Jadi kalau misalkan kita ingin mengucapkan kata yang berbeda, jangan jangan hanya balun saja, jangan hanya kolbun saja, tapi boleh kita ucapkan kadang-kadang kholadun. Ma yaduru bi kholadi, apa yang berputar di hati, Pikirannya. di pikiran atau di hati. Kalau kalau dalam bahasa Arab ya kolbun itu maknanya bukan hati dalam pengertian seperti ini. Kolbun dalam bahasa Arab bukan bermakna bukan hanya bermakna hati, tapi kolbun itu eh, bermakna kesadaran. Ustaz, Kesadaran. Kesadaran itu bisa meliputi hati, bisa meliputi pikiran. Tidak hanya rasa, tapi juga pikiran. Makanya ketika ada ungkapan am lahum qulubun la yaqiluna biha. Lahum qulubun Ah, yafqahun. la yafqahuna biha. Tuh. Ma mana yafqahun? Paham. Memahami kan? Iya. Memahami itu dengan dengan dalam. akal tidak? Ya, oh, fikir. Dengan Memahami akal kan sekali. dengan logik kan, dengan logika, Nah, dengan apa? ya, Dengan pikiran ya, kan? ya. Maka kulubun atau kolbun itu dalam bahasa Arab bukan hanya hati yang hanya merasa, tapi kolbun itu adalah berpikir, Pikiran. pikiran. Dalam bahasa Arab kolbun itu bukan hanya hati yang disimbolkan dengan simbol begini nih. Kalau Iya, bahasa Indonesia love. itu love ya, love. Orang Indonesia nyebutnya love. Ini kan simbol love ya. Ya. Nah, Simbol love, love, love. love ya. Orang Indonesia suka menyebutnya love. Ini Love. sebutannya love ya. Ya. Love. Kolbun bukan hanya heart, bukan hanya heart, tetapi juga mental juga pikiran, juga apa tuh zauq rasa. Makanya kolbun luas. Gitu. Nah, bagaimana Bu? Pikiran. Boleh kata pikiran, ayo saya pikiran. Ya, dekat ke pikiran. Adapun kalau rasa itu dalam bahasa Arabnya itu bisa zaukun, bisa Feeling lah, feeling. syu'urun, ini rasa ini, atau domirun. Itu rasa dengan lidah kan? Iya, zaukun rasa dengan lidah, betul. Hmm. Zaukun. Syu'urun juga rasa dengan lidah juga. Hmm. Nah, tapi kalau domirun itu ini apa namanya itu eh, perasaan. Perasaannya bukan lidah. Perasaan domir itu perasaan hati. Kalau kita disakiti, perasaannya bagaimana? Sakit. Sedih. Itu domir. Ustaz, dalam Quran kan diterangkan orang yang disiksa itu kemudian akan dibalikkan semula supaya mereka merasa. Merasa ini. Liyazuq. Liyazuqul azab, ya. Maknanya Merasakan azab, rasa ya. dengan hati, rasa betul-betul. Ya. Ya, zaukun bisa dengan lisan, bisa juga dengan apa? Perasaan. Anggota tubuh. Semua Anggota sekali. tubuh. Dengan keseluruhan jiwa. Rasa dalam pengertian bukan hanya lidah, tetapi keseluruhan. Liyazuqul azab, agar mereka merasakan azab.
Ada juga ungkapan begini, Zuk sal mamat. Zuk sal mamat. Hmm. Rasakan kematian. Rasakan kematian. Nah, merasakan kematian dengan lisan tidak. Tidak, tapi dengan seluruh Seluruh, potensi dalam diri kan. seluruh. Hati dengan hati lah. Ya, dengan hati. Dengan jiwa, dengan hati, dengan diri. Nah, Hmm. jadi kata zaqa yazuqu zaukun bisa juga digunakan untuk merasa secara lisan. Sebagaimana kalau misalkan bahasa Inggrisnya ini ya tes ya. Nah, itu zauk bisa bermakna tes juga, Tu merasa taste, Ustaz. Taste maknanya Tes. T-E-S-T, test. This Iya. one taste, rasa. Bunyi dia Begini. taste. Betul tak begini, Bu, Ibu Sukarti? Yalah, tapi bunyinya taste, bukan test. Test, T-E-S-T. Oh, ini apa taste gitu ya? Hormat. Test maknanya examine. Ujian. Kalau ini apa ya, Bu? Taste gitu ya? Taste, taste. Taste, oke. My taste. Taste. Not my taste. Macam kita cakap sate, Pak, bukan sate gitu. Sate. Ada. Ya, jadi Naughty. zaqa yazuqu zaukun itu bisa bermakna mengecap atau taste tadi bahasa Inggrisnya ya, merasa mengecap, mencicipi, Mengetes. bukan exam ya. Cicip, cicip. EST test. Mencicip, menggunakan lidah itu bisa juga untuk kata zaqa. Tapi zaqa yazuqu zaukun juga bisa menggunakan jiwa atau diri, bagian dalam, batin seseorang. Begitu. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi kholadun maknahu balun wa qalbun. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalau khalada aja apa makna kekal kan Ustaz kan? Iya, kholada yakhludu Ha, wa yakhlud fihi muhana. Ada kan di Al-Quran yakhlud? Ada. Kholada yakhludu itu kekal artinya. Beda lagi maknanya. itu yang pening Ustaz. Tak pernah pandai bahasa Arab ni macam-macam. Oke, nah ini kita bahas, kita expand ya, kita expand apa expand nih Bu, apa pronunciation? Expand, Expand ya. luaskan. Memperluas ya. Kholada yakhludu. Kholada yakhludu tadi apa mananya? Kekal kan? Kekal. Khalada Masdar dari kekal. kholada yakhludu itu khuludun, artinya kekekalan. Tetapi masdar yang lain kholadun maknanya bukan kekekalan, tapi maknanya adalah hati Hati. atau pikiran. Nah, Cenderung boleh coba tak cenderung? difahamikan. Sekarang kita coba pahami, kita coba mencari makna. Kenapa hati atau pikiran itu dalam bahasa Arab disebut dengan kata kholadun? Jiwa atau hati. Kenapa kholadun itu disebut dengan kholadun? Dia melekat di hati, keinginan hati. Mana Keinginan yang lebih kekal dalam diri seseorang? dari Jismun? hati. Mana yang lebih Kekal. kekal dari seseorang? Mana yang lebih abadi dari seseorang? Jismun atau nafsun? Hati lah. Jiwanya lebih kekal kan? Iya. Daripada raga. Jiwa raga. Sebut Pikiran, debu. hati, rasa itu lebih kekal daripada raganya seseorang. Ya. Nah, karena hati, pikiran itu lebih atau sesuatu yang kekal dari diri seseorang, maka dalam bahasa Arab ungkapan yang disebutnya itu adalah kholadun. Karena pikiran ada Kholadun. sesuatu yang kekal. Kekal. Tambah lagi Ustaz, tambah akhlada jadi lain Pak Ustaz ya. Akhlada Lain. mengekalkan. Mengekalkan. Begitu ya. Jadi pikiran itu bisa membuat seseorang lebih kekal daripada tubuhnya. Tubuh bisa berusia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Tapi kalau pikiran itu bisa melintasi zaman, melintasi masa. Ya, Pak. Pikiran yang seseorang keluarkan pada hari ini bisa jadi hidup terus sampai beberapa ratus tahun kemudian. Wah, pikiran. Tapi kalau jasad, dia akan mati dan akan dimakan oleh rayap atau binatang-binatang tanah.
hilang, tinggal tulang belulang. Nah, karena hati atau pikiran itu kekal, maka dalam bahasa Arab disebut dengan kata kholadun. Tapi kholadun ini kata bermana benda, bukan kata bermana aktivitas. Kalau khuludun bermana aktivitas yang kita sebut sebagai masdar sorih, khuludun. Kalau kholadun masdarnya bukan masdar sorih karena tidak digunakan untuk masdar muawwal, begitu, atau masdar sorih ya. Maksudnya masdar sorih kan bisa diubah menjadi masdar muawwal. Nah, masdar muawwal berarti bentuk fi'il mudhari diawali an, sedangkan masdar sorih adalah isim masdar. Nah, khuludun itu isim masdar sorih, sedangkan kholadun itu bukan masdar sorih karena tidak bisa diubah menjadi masdar muawwal. Begitu. Oke, Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Nastamir. Haramun. Haram. Ha. Bukan ha. Tapi haram. Ma makna haram? Haramun ini, baik. Haramun ini sigotnya isim masdar atau isim fa'il? Kalau tengok makna dia, dia isim fa'il. Nah, betul. Dari segi maknanya, ini adalah sigot isim fa'il. Di sini maknanya adalah dhaifun. Dhaifun. Ntar saya tengok ini harimah atau haramun, Bu? Oh, maaf. Bukan haram tapi harimun ya. Salah Ya, tulis nih. harimun, Pak. Harimun bukan haramun, maaf. Harimun. Harimun rohnya kasroh. Maaf tadi salah sebut. Kalau harumun hanya rohnya fathah itu piramid. Oke, sebentar saya tulis dahulu. Kalau kita cakap haramun rohnya fathah, ini artinya piramid. Piramid apa piramid? Yang di Mesir itu ya, yang di Egypt, yang dibuat pada masa Fir'aun dulu ya, kalau tak silap ya. Piramid lah. Haram. Gimana Bu? Piramid lah nama dia. Sama, piramid ya, piramid. Itu bahasa Arabnya haram, rohnya fathah. Tapi kalau rohnya kasroh, harimun, ini maknanya dhaifun. Oh, dhaifun. Oke. Lemah. Lemah, Pak. Ya, Lemah, nah. ya. Orang yang lemah, harim. Dan rinya kasroh. Kasrohnya tidak panjang, harimun. Wazannya wazan fa'ilun. Sama dengan kata wajilun. Wajilun ini isim fa'ilun, wajilun. Tidak panjang, tidak wajilun atau wajulun, tidak. Tapi wajilun. Wazannya wazan fa'ilun. Isim fa'il, tapi tidak ada yang panjang hurufnya. Harimun juga rinya kasroh dan tidak panjang. Hanya juga tidak panjang. Harimun. Isim fa'il, wazan fa'ilun. Dhaifun baligun ila aqsal kibari. Nah, harimun maknahu dhaifun, orang yang lemah, baligun, ini sampai kita memahami bahasa Arab ya. Dhaifun baligun ila Menjadi aqsa. tua, ya, saya uzur nggak daif. Ya, ila aqsal kibari. Ini mana bahasa Arabnya bagus ini. Menambah wawasan. Ila aqsal kibari. Dhaifun lemah. Baligun sampai ila ke aqsa al-kibari. Ma mana aqsa al-kibari? Al-kibari itu tua. Tua. Hebat tua. Aqsa apa artinya aqsa? Ujung. Ujung atau Ujung. puncak, pinggir. Tepian, tepian. Aqsal Madinah. Aqsal Madinah itu mananya ujung kota. Pinggir kota. Di pinggiran. Nih, yang saya beri tanda merah ini ujung nih. Ujung lingkaran. Aqsa al-mustadir. Ujung dari bentuk bulatan. Kalau misalnya ungkapan al-masjidul aqsa, apa artinya itu? Masjid al-aqsa.
Ujung masjid. Ujung Masjid meja yang ujung. paling ujung. Yang paling Oh. ujung. Masjid yang paling ujung. Masjid Al-Aqsa. Ya jauh lah. Yang paling jauh. Ah, Kalau Masjidil Haram, apa artinya? Kan diterjemahkan Masjid Haram itu masjid yang suci ya. yang suci. Al-Masjidil Haram, masjid yang suci Yang orang atau masjid yang kafir tak mulia. boleh pergi daerah situ. Bagaimana, Bu? Orang kafir kan dah tak boleh haramain, tak boleh pergi Ya. ke Madinah ataupun Mekah. Ya, bisa bermakna haram tidak boleh diinjak oleh non-muslim ya. Hmm. Sekarang dah boleh. Karena itu maka disebut sebagai masjid yang suci kan, Al-Masjidil Haram. Sekarang yang pelancong pergi tu tak boleh lah. Dia tak Tapi masuk tak boleh Mekah. Bukan Mereka Madinah tak dia masuk Mekah, mereka akan menyamar. Misalnya Oh. Senok Hagronye, Ustaz. Ya. Orang Indonesia kan, orang Belanda yang menyamar nak tahu keadaan. Kenapa orang Indonesia pergi ke Mekah? Jadi Ya. mereka, Senok Hagronye dia Ya. menyamar sebagai Abdul Ghafur. Iya. Sudah kode-kodenya ya. Sekarang ada visa dah Ustaz untuk pelancong pergi ke Mekah. Pergi Mekah tapi mungkin tak tak boleh pergi ke haram, Masjidil tempat, Haram. Boleh tak masuk. pergi masuk Masjidil Haram. Jadi Tak boleh haram masuk Oh, ya. Masjidil Haram. yang dia boleh masuk Taif, Ustaz. Taif. Taif Taif, je, sampai Ustaz. Taif aja. Ya. Taif bukan Masjidil Haram. Ya. Ya, Yang tak Yang boleh di itu masjid dia itu yang Masjidil kena Haram. tangkap, yang kena tangkap Ustaz, yang dia masuk pakai skirt ambil gambar depan Masjidil Haram tu. Tipu Yelah, dia. pasal dia ambil kat situ tak boleh, tak boleh masuk. Oh, Taif. maknanya sekitar tu boleh lah kot. Sekitar luar-luaran kat hotel-hotel tu boleh lah. Tak, yang tangkap tu itu tak betul. AI je tu. Oh, ya ke? Ya. Harusnya Macam tak ya, boleh ya masuk kan? Masjidil Haram. Tapi kalau Orang ni, di luar tak apa ya kalau di luar area Masjidil Haram ya. Tapi kalau dalam Masjidil Haramnya tak boleh ya. tak Mm-mm. boleh. Musyrikin. Kira mengkhianati Oke, tak boleh. kembali. Di Ya. Al-Quran kan dalam surat Al-Isra atau surat Bani Israel, Subhanalladzi asra bi'abdi laylan minal masjidil harami ilal masjidil Masjidil aqsa Aqsa. alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya. Itu ada dua masjid, Masjid Al-Haram dan Masjid Al-Aqsa. Nah, kan diterjemahkannya Masjidil Haram adalah Masjidil Haram. Masjidil Aqsa diterjemahkannya Masjid Al-Aqsa. Nah, tapi dari segi makna, apa makna awalnya? Masjidil Haram ya bisa bermakna masjid yang disucikan. Masjid Aqsa maknanya masjid yang ada di ujung, ujung. di pinggiran kota. Itu secara dari segi bahasa, dari segi makna historisnya bisa bermakna begini. Masjidil Haram itu adalah masjid pusat di mana titik keberangkatan sang Rasul ketika Isra. Ya. Titik start awal Rasul berangkat itu dari Masjidil Haram. Masjidil Haram. Nah, sedangkan ujung perjalanan beliau Inilah di Masjid Aqsa. adanya di Aqsa. ujung, masjid paling ujung. yakni di pinggiran. Di pinggiran masjid paling ujung lah, masjid paling ujung. Tidak ada lagi ujung sesudah. Pinggiran Palestin. Gitu. Dan menariknya, pada saat Rasul Mi'raj kan dua-duanya ini belum ada ya. Al-Masjidil Haram pada saat Rasul Mi'raj, pada saat Rasul Isra sudah dibangun belum? Belum. Belum. Masjidil Aqsa juga belum ada pada saat Rasul Belum. Mi'raj kan? Pada saat Rasul Isra kan belum ada. Belum. Nah, lalu bagaimana memahaminya ini? Maka kita memahaminya bisa menggunakan pendekatan linguistik. Mana masjidun? Masjidun kan isim makan. Saya makan tempat sujud. Tempat sujud. Tempat sujud, makan sujud. Nah, jadi meskipun secara physically belum ada building, bangunan masjid Al-Haram di situ dan Masjid Al-Aqsa di tempat yang lain di ujung, tetapi di situ dijadikan tempat sujud. Ya. Masjid secara physically, secara building memang belum ada, tetapi di situ Rasul Berdiri, melaksanakan Pak, dia berada aktivitas di sujud, situ. sehingga di situ menjadi tempat sujud. Tempat sujud itu maka disebut dengan masjidun. Masjid. Sebagaimana Rasul pernah bersabda begini, Innama ju'ilat li al-ardu masjidan.
Innama ju'ilat li al-ardu masjidan. Pada hakikatnya dijadikan untukku bumi, atau bumi dijadikan untukku masjidan Bumi. sebagai tempat sujud. Sebab tu sujud. Dan semua bumi bersujud. Ini al-ardu kan bumi, Ya, masjidan sebagai tempat sujud. Artinya bumi digunakan untuk tempat sujud. Hmm. Bukan sebagai masjid sebuah bangunan, tetapi tempat sujud. Sujud. Mana-mana boleh sujud lah. Iya, makanya masjid itu ada makna masjid secara historis yang kita lihat bentuknya berupa bangunan, Hmm. tapi juga ada makna masjid bermakna tempat sujud yang bermakna umum. Hmm. Tidak harus berbentuk masjid berupa bangunan. Di mana kita bersujud, disitulah masjid. Hmm. Maka kalau kita datang ke suatu tempat, misalnya tidak ada masjid, kemudian kita menjatuhkan Sujud lah. dahi kita di tanah, di Sujud bumi, lah. itu kita juga, Masjid. berarti Tempat. tempat itu ada tempat sujud kita, namanya masjidun. Hmm. Inilah makna innama ju'ilat liyal ardu masjidan. Pada hakikatnya, bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud. Begitu. Jadi makanya ungkapan Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidil Aqsa dalam ayat dalam surat Al-Isra, meskipun physically belum ada masjid secara bangunan, tetapi sebagai sebuah tempat untuk bersujud, disitulah Rasul melaksanakan sujud. Pertama di tempat yang sekarang ada Masjidil Haram itu, yang keduanya di Masjidil Aqsa di ujung sana, ujung jauh, di pinggiran. Itu yang pertama pemahamannya. Pemahaman yang kedua bisa jadi ini juga adalah menghadirkan visi masa depan pada hari ini. Bahwa tempat ini nanti akan dibangun sebuah masjid yang kelak dinamakan Al-Masjidil Haram. Tempat di mana Rasul berpijak menuju Isra itu, permulaan beliau itu nanti pada masa-masa hadapan akan dibangun sebuah masjid yang kelak dinamakan Al-Masjidil Aqsa, Al-Masjidil Haram. Tempat awal Rasul berpijak dan beranjak dalam perjalanan Isra, tempat awalnya disebut sebagai Al-Masjidil Haram. Nanti pada masa-masa hadapan, masa-masa yang akan datang setelah Rasul wafat ya. Dan Al-Masjidil Aqsa itu masjid yang paling ujung di pinggiran. Disitulah kelak nanti akan ada Masjidil Aqsa begitu. Jadi menghadirkan masa depan, menghadirkan masa hadapan ke masa di mana Allah sedang bercerita tentang cerita atau kisah Isra pada surat Al-Isra atau surat Bani Israel. Begitu ya Bu ya? Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi Aqsal Kibar itu puncak tua. Kenapa Ibu? Anak tanya satu perkara. Kalau dekat Malaysia ada satu tempat namanya Darul Quran, Ustaz. Jadi kalau Darul Quran itu kita nak terjemahkan apa Ustaz? Dia dari kalimah Darul juga kan? Darul Quran apa artinya? Ya, kalau Quran kita sudah tahu ya. Tapi kalau Darul itu maknanya ada beberapa. Darul bisa bermakna rumah. Rumah. Negeri pun boleh juga kan? Bisa Darul bermakna Ihsan. negeri. Bisa bermakna wilayah. Oh. Jadi tergantung kita mau apa. Bisa Darul Quran berarti rumah Al-Quran. Al-Quran. Bisa bermakna negeri Al-Quran atau bisa bermakna kampung. Tempat cetak Quran, Darul Quran. Darussalam itu maknanya bisa rumah keselamatan, bisa kampung keselamatan, bisa negeri keselamatan, bisa wilayah keselamatan, tergantung. Jadi kalau di Malaysia ada nama Darul Quran, yang mananya bisa itu berbentuk rumah ya Bu ya? Dia macam universiti Ustaz. Bagaimana? Masjid? Macam universiti. Oh, university. Berarti universitasnya sebagai sebuah kampung, sebuah tempat, sebuah wilayah. Teritori ya. Kan tempat kilang Quran tu ada sebuah kilang juga lah tempat. Nasrul kan Nasrul Quran. Itu Nasrul Quran.
Oke, jadi boleh mananya rumah, negeri, wilayah, kampung. Ya, ya. Begitu ya, Bu ya. Oke. Oke. Tadi Ustaz Yang kata kedua, harimun tuh tua kan, orang jadi uzur harimun tua kan, tua. ya harimun itu sudah sangat tua, sudah sampai puncak usia. Kakek lah. Tua Apa Sudah beza puncak renta. usia. Ustaz tua tua renta? renta. Tua Yang renta. Arab kata Kalau orang Indonesia menyebutnya tua renta, tua gaek lah, tua gaek Ustaz. tua gaek, Betul. Malaysia punya tua sebagai renta Terus bahasa Indonesia, tua gaek bahasa ah, Melayu ya gaek. sama Indonesia itu lansia. Lansia lanjut usia. ya. Apa beza dengan syekh itu Ustaz? Syekh. Orang Arab kata syekh kan, orang tua tu syekh Tua itu. bangka dia Ustaz. Saya juga sama tua, saya itu tua. Sama lah, makna dia tua juga lah. Iya, Syekh. saya itu Syekhun, tua. syekh. Kalau secara biologis, biological ya, saya itu maknanya orang yang sudah tua. Tapi Syekh. kalau dalam akademik ya, dalam dunia akademik, Akademik tu saya itu boleh. bisa bermakna orang yang ilmunya Ilmunya semacam luas. profesor begitu, profesor ya. Ya. Profesor, ya. Jadi tergantung istilahnya dalam Konteksnya. istilah apa. Mm-mm. Secara Dekat. biologis saya itu orang tua. Kalau secara akademis saya itu bisa bermakna orang yang semacam profesor, orang yang sudah ilmunya sudah Tinggi pengajiannya, tinggi pengajian. Tinggi. Prop Ya, lah, prop. gitu. Oke, cukup? Oke, Cukup. kita lanjutkan. Tua gaek, Oke. tua renta. Berikutnya batiun. Hmm. Batiun maknahu diddu Lambat. sari'un. Lambat. Mana diddu? Hidup. Lawan. Opposite ya, lawan. Diddu sari'un. Sari'un fast, cepat. Laju. Diddu sari'. Diddu sari'. Bati itu slow. Lora. Slow. Berikutnya Macam lagi minal muhtamali. Minal muhtamal. Maknahu minal mungkin. muhtamal. Mungkin. Sesuatu yang mungkin. Oh, oke. Kalau diterjemahkan bisa begini, boleh jadi, Oh, oke. bisa jadi, atau ada kemungkinan. Ada kemungkinan minal muhtal. Minal Minal muhtamal. muhtamal, Minal muhtamal. minal mungkin, minal muhtamal. Misalnya begini, ada kemungkinan orang yang lewat di depan rumah saya itu adalah teman saya. Minal muhtamal anna rajula alladhi marra amama baiti sohibi. Kemungkinan lah ya. Ya, ada kemungkinan. Ada kemungkinan hujan turun Minal hari muhtamal. ini. Minal muhtamal an Mumtarti yanzilal sama. mataru hadzal yauma. Minal muhtamal. Ada kemungkinan atau boleh jadi. Kita boleh sebut mungkin juga Ustaz kan? Ya, minal Mungkin. mungkin sama. Boleh minal muhtamali, boleh minal mungkin. Jadi uslub yang kita bisa gunakan kalau membuat kalimat ada kemungkinan atau bisa jadi, boleh jadi. Kita boleh gunakan minal muhtamali atau minal mungkini. Bagus ini. Minal Begini selalu. muhtamal, minal mungkin. Begini selalu minal mungkin. Minal mungkin. Minal muhtamal, minal mungkin. Minal muhtamal. Kalau dulu ketika saya membuka teks bahasa Arab gundul, baik tentang tafsir atau tentang sejarah Nabi ya, sirah nabawiyah, atau tentang hadis atau tentang ilmu-ilmu yang lain, itu pernah mendapatkan ungkapan seperti ini, minal muhtamal, atau dalam ulumul Quran atau ulumul hadis begitu, ungkapan minal muhtamal ada kita temukan. Nah, sekarang kita temukan juga dalam teks bahasa Arab yang judulnya Kisra wal Falahu Syaifu. Nah, nanti pada masa-masa hadapan, jika kita menjumpai kata minal muhtamal atau minal mungkin, kita tahu artinya. Artinya apa tadi? Boleh jadi. Boleh Jadi. jadi atau Boleh ada jadi. kemungkinan. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan.
Oke ya. Kalau mana jadi mungkin tak boleh lah, apa? mana mungkin. Mana mungkin Mana mah mungkin. itu penolakan. Mana mungkin Ma mungkin. saya makan Nah, mungkin. Itu nak sebut makan apa? Ma sambal ke? satu piring. Ma mungkin. Mana mungkin saya Mana bisa terbang di atas udara sebagaikan burung. Mana Itu nak sebut mungkin. apa? Itu nak sebut min juga ke? Kan saya. Ma. Kalau mana mungkin bahasa Arabnya bukan minal mungkin. Jadi ma mungkin. Laisa minal mungkin. Laisa. Laisa mungkin. Iya, laisa minal mungkin ada kata laisa. Laisa Oh, kan ada tidak. laisa tambah pula. Okey. Iya. Laisa minal mungkin, tidaklah mungkin. Lawan. Perlawanan. Laisa minal mungkin. Kalau minal mungkin berarti ada kemungkinan. Kalau laisa minal mungkin tidak mungkin Tidak atau mungkin. tidaklah mungkin. Possible lah, impossible. Ya, impossible betul. Agak jenin lah. Jenin. Ada kata laisa jadi maknanya jelas berbeda. Baik, nastamir. Awan. Awanun. Awanun. Awanun di sini maknanya hinun. Hina mana hina, Pak? Bukan. Bagaimana, Bu? Bukan hina, bukan hina, bukan hina. Bukan. Waktun mak dia. Okey. Bukan. Kalau hina itu hina dina bukan hin. Hin ini baik kita bahas. Awanun maknanya adalah hinun, hinun maknanya adalah waktun. Waktun ini isim masdar, hinun juga isim masdar, awanun juga isim masdar. Kalau kita kembalikan ke fi'il madhi, waktun dari kata wakota, ya kan? Ya. Sebagaimana wasofa, wa'ada, wazana. Wasofa yasifu wakota, Yang itu. yaqitu wa'ada ya'idu wazana yazinu waqota yaqitu waktun waqota. Lalu kalau hinun isim masdar juga. Kalau kita kembalikan mustaq kepada fi'il madhi, hinun dari kata apa? Ana. Hana yahinu. Alifnya bermula dari ya, sama dengan saro yasiru, aba ya'ibu, goba yagibu. Hinun. Fi hini ghaflatin, pada saat kelalaian. Saat pada ketika. Nah, begitupun awanun ini isim masdar. Coba kembalikan awanun ke fi'il madhi. Bagaimanakah? Hinun hana, waktun waqota. Kalau awanun, Ana, Pak. apa madinya? Awana. Hana. 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 Panjang. Ana, alifnya berasal dari Panjang. waw. Asalnya Ya, awana. Ana. Kalau hana Hana. yahinu, kalau ana, Hana. apa coba mudorenya? Hana yahinu, mudore dari hana adalah yahinu. Lalu kalau wakota, Ana. mudorenya yakitu. Oke. Yang itu. Kalau Sekarang ana. kalau ana, mudorenya apa coba? Ya inu. Bukan. Yawinu, Pak. Wawu. Yawinu lah. Kan Ganti. alifnya wawu. Oh. Ganti waw. Wainu. Soma, Soma. Yasimu. soma yasumu, koma Yasumu. yakumu, mata yamutu, tola yatulu. Ya. Daro yadulu, tofa yatulu. Awunu, Pak. Ana Yawunu. Ya unu. Ya unu. Yaunu tuh. Sama Ana ya dengan unu. ini. Tofa yakufu. Ya'unu. Ana ya'unu. Ana yaunu. Unu. Coba. Masdar dari tofa, tawafun, ya kan? Ya. Masdar dari ana, awanun tuh. Awanun. Alifnya dari wawu, ana awanun, tofa tawafun. Wow. Tawafun. Nah, jadi kalau kita menemukan kata awan, gunakan hamzah ya depannya. Awan itu ma'nahu waktun. Laisa hadza awana gorsika. Sekarang bukan saatnya kau menanam.
Awanun. Awan. Awanun hinun. Awanun makna hinun. Yang Jadi dia sebut kita hina tu nak. Hina ba'da hina tu. Selalu sebut tu, hin Ustaz. hin ya Hina hin ba'da hin. hin ba'da hin artinya waktun ba'da waktin, hinun ba'da hin. Hina ba'da Hinun hin. ba'da hinin apa artinya? Ejaan dia macam mana tu, Ustaz? Hin ba'da hin. Hinun Hina. ba'da Sama hin. macam ginilah ejaannya. Begini, Oh, macam tu hinun juga. ba'da hinin. Ah, Cuma tambah cuma ba'da aja. barisnya je lain. Hinun ba'da hinin. Ah. Hinun ba'da hinin. Apa artinya? Terjemahan dari hinun ba'da hinin apa artinya? Dari apa? Dari masa ke semasa. Lepas waktu, Dari masa ke Pak, masa. Ya, Hah? hari berganti hari lah Hari begitu. berganti hari. Waktu berganti Hinun, waktu atau masa berganti hinun masa. ba'da hin. Oh, macam ni ejaannya ya. Hinun ba'da hin. Hinun ba'da Hinun hinin. ba'da hinin ya. Ya, Okey. kalau rofa hinun ba'da hinin. Kalau misalnya menjadi maf'ul fihi, nanti hinam ba'da hinin. Oh, dia bukan hina ya, Ustaz. Saya ingat dia bunyi hina. Hina ba'da Kan hinin. tidak ada alif lam, maka akhiroh bertanwin. Hinam ba'da hinin. Hmm. Kalau dia dengar sebut tapi tak tahu eja macam mana hinun. Hinun ya. Hinun ba'da hinin. Okey. Hinun ba'da hinin. Kalau dalam kalimat boleh baca hinan ba'da hinin sebab menjadi maf'ul fihi ya. Jadi dhorob zaman. Hmm. Lagi pening pula. Biasanya orang terjemahkan hinun ba'dah ini dari masa ke semasa kan Ustaz? Iya, Dari masa dari hari ke hari. Hinun Iya. ba'da hinin. dari masa Masa ke ke masa. semasa. Kalau kita mau cakap min hinim ba'da hin dari masa Hin ke ba'da masa. hin. Sebut hin ba'da hin aja lah ya. Cara Hin ba'da Ustaz, hin boleh. Hin tadi ba'da kan hin. kita laisa minal mungkin lais an minimum. akuna ustadzatan. Boleh kan? Terus? Hmm. Tu'allimu al-lughatal arabiyyah. Terus? Laisa minal mungkin lah. Tak boleh jadi ustaz, tak jawab bahasa Arab. Kita lah Ustaz. Ya Lais kita minimum semua mungkin. bisa lah menjadi ustadzah fil lughatil arabiyyah. La baksa. Belajarlah hinun ba'da Kan hin. laisa minal Ba'da mungkin. hin. Laisa minal mungkin. Yang tadi kan Ba'da. Ustaz ajar laisa minal mungkin. Yang satu minal mungkin. Nah, Tapi yang satu berarti minal lagi mungkin. laisa minal mungkin. Tak boleh Ya. jadi. Ba'da hin mungkin. Hin ba'da hin bisa jadi. Ba'da Hin ba'da hinin hin tawilin mungkin. setelah masa yang panjang. Bisa saja. La baksa. Hinun ba'da hin ya yang putih. Mungkin. Ya, ba'da hinin tawilin setelah masa yang panjang. Ba'da hinin tawilin. Cerita Arab selalu sebut tu tak. Hin ba'da hin. Boleh, hin ba'da hin boleh. Dia mati je ujung dia. Dia orang cakap hin ba'da hin. Hin ba'da Jangan. hin. Hin ba'da hin. Sedap ya ucapannya. Hin ba'da hin. Ya. Sedap. Saya selalu dengar tu dan saya ambil hin ba'da hin. Makna Hin dia. ba'da hin. Dari Lepas masa tu lah ke dia masa kata. ya. Waktu, masa setelah masa. Maksudnya itu pergerakan waktu ke waktu. Dari waktu Bukan ke demi masa lah. Bukan demi masa. Ustaz Hin ada ba'da hin. dari masa hingga Hingga masa. masa. Itulah dia. Itu hin ba'da hin. Ada lagunya ya. Iya. Baik, Macam-macam. kembali ke kata awan. Jadi Bapak Ibu semua, sekarang kita tahu banyak. Waktu atau masa itu bahasa Arabnya banyak. Ada Waktu waktu, kita selalu sebut kan. ada Waktu kita selalu sebut. hinun, ada awanun. Ada lagi yang lain, zamanun. Termasuk itu. Zaman masa. Zamanun. Zaman. Zamanun masa. Zamanun. Setiap zaman. Zamanun maknanya panjang atau zamanun maknanya pendek. Zamanun boleh dua-duanya. Oh boleh dua-dua. Zamanun. Zamanun Zamanun. atau zamanun. Dua-duanya Oh, boleh. makna banyak lah ya. Awanun, hinun, waktun. Ustaz, jadi zamanun pendek dengan zamanun sama makna. Cakap Sama. aja maknanya memang dah banyak dah Zamanun ilmu. maknanya sama. Okey. Begitu. Ada selama Sedap ya. banyak. Kaya bahasa dia Ustaz. Kaya bahasa ni. Sedap bahasa ini saya suka begini bahasa ini, bahasa begini suka. Ya. Semoga Bapak Ibu juga menyukainya. Ya. Tapi Sedap. itulah masalahnya. Kita tak pernah
tak nak guna. Macam mana nak cakap? Ada kawan nak Ya, cakap. tak apa. Meskipun kita tak gunakan dalam percakapan, bisa kita temukan dalam teks bahasa Arab seperti sekarang. Ya, Hmm, kalau kita baca itulah. buku dah paham lah, dah paham Baca sikit buku, lah. kemudian dengar cerita Arab. Ya. Ya, inilah hikmahnya Hain kita ba'da hain. belajar, Al-Mumtaz. Dia tak Ya. kata lah waktu ba'da waktin itu dia tak sebut pula. Hin ba'da hain aja. Waktu ba'da waktin boleh juga kan? Boleh, waktun ba'da waktin boleh, zaman ba'da zaman boleh, awan ba'da Ha. awan boleh, hin Tapi ba'da yang hin sedap dia boleh. sebut hin ba'da hin aja. Ya, itu karena sudah umum, sudah biasa kita gunakan. Oh, kita guna Kita dah tambah lah, waktu sekarang kita dah tambah lah sekarang. Kita kan dah tambah lah ni. kita guna waktu ba'da waktin mah. Boleh, Tapi saya sebut boleh, waktu boleh. Hmm. Kita explore ya, Ya, explore, correct. explore. ba'da waktin. Waktan ba'da waktin, zaman ba'da zaman, awan Zaman ba'da ba'da awan, zaman. hin ba'da Awan hin. ba'da awan. Tapi hin ba'da hin sedap ya, hin ba'da hin. Hin ba'da hin sedap tu saya ingat. Kata orang putih, short and sweet. Hin ba'da hin. Short and sweet. Hin Ya. ba'da hin. Disebut hai tu sedap Okey. Ustaz. Arab sebut hai tu sedap. Hai. Tak. Hai. Ya, Hak cili. baik. Nastamir ya, kita teruskan ya. Nastamir. Oke, nastamir. Nastamir. Namaun. Nama. Namaun ini isim apa? Masdar. Nama. Sama dengan numuun. Masdar, Nama Ustaz. apa? Ini jamid atau mustaq? Mustaq. Nah, mustaq. Berarti bisa diubah ke fi'il madi. Apa fi'il madinya? Nama. Yanmu. Nama yanmu. Nama yanmu. Unmulatanmu. Unmulatan. Apa artinya nama yanmu? Tumbuh. Nama. Tumbuh. Sebagaimana biji, Benih. benih kacang, benih padi, benih pohon mangga, avokado dan sebagainya. Dari kecil tumbuh, itu nama yanmu. Membesar semakin tinggi. Su'ida yas'adu. Begitu. Nama yanmu. Oke. Maknanya adalah zahayazhu. Maknanya adalah zahayazhu. Nama yanmu maknanya zahayazhu. Zahayazhu. Apa artinya zahayazhu? Maknanya adalah yazidu wa yakfuru wa yakburu. Wah, mantap ini. Yazidu wa Bertambah. yakfuru. Bertambah banyak dan bertambah besar. Iya, wa yakburu betul. Sedap ini, sedap. Nambah kosakata. Jadi nama yanmu itu adalah yazidu bertambah, wa yakfuru banyak, wa yakburu membesar. Sebagaimana benih bertambah bercabang, daunnya bertambah banyak, yaksur tambah banyak, wa yakburu dan tambah besar, begitu. Sedap ini bahasanya, bahasa Arabnya sedap. Berikutnya lagi al-ithmaru. Al-ithmaru, Bapak Ibu saya tanya, al-ithmaru ini isim masdar atau isim fa'il? Masdar. Isim masdar. Masdar juga. Okay. Masdar. Kalau isim banyaknya masdar. Dari kata apa ini? Samar. Asmaro. Madinya asmaro, betul. Itu apa berbuah lah ya? Berbuah. Sebagaimana aslama islamun, ahsana ihsanun, af'ala if'alun, angkoza inkozun, asmaro ismarun. Filmadinya asmaro. Mudorenya apa asmaro? Asmar. Yes. Ismaru. Yusmiru. Yusmiru. Aslama yuslimu. Aslim la tuslim. Asmaro yusmiru. Asmir Yusmiru. la tusmir. Ahsana yuhsinu. Ahsin la tuhsin. Ratusin. Latu, dia latu lah, bukan lata. Ma makna al-ithmar? Al-ithmaru maknahu tulu'us samari. Buah-buah. Tulu mana tulu'? Terbit. Muncul. Terbit. Samar buah. Buahnya terbit, muncul buahnya.
Polo Berputik lah, Asyam. warna berputik lah, macam berputik. Ya, berputik ya, putik. Ya. Dia sebut Tulu Asyam ya, Tulu. Oke. Oke, bagus. Kalau Berikutnya Anda lagi ini zih. Nah ini kemarin kita sudah bahas ini fiil juga ya, fiilnya fiil amar ya. Tapi ini bisa ini coba saya tanya, ini jamid atau musnad? Dia apa ni? Zih. Zihinnya tu adalah jamid. Ya, Hari itu dia ini belajar fiil jamid. amar sebenarnya. Sama Hmm. dengan tir, sil, Zih. sif, sir, Sil. jid. Sebagaimana begitu. Fiil amar ini ujungnya sukun kan? Ya, Seperti toro yatiru tir la tatir. kata. Toro yatiru tir Tir la la tasir. tatir. Go bayagibu gibla tagib. Nazih ini juga kalau kita kembalikan ke fiil madi ini zaha yazihu zihla tazih kan? Tetapi untuk zih yang maknanya adalah ahsanta ini tidak bisa dibentuk menjadi zaha yazihu. Oke. Jamid. Jadi Zih. zih adalah fiil jamid. Tapi jamidnya berbentuk fiil amar. Kalau tadi asa jamid tapi fiil mudhari kan? Fiil Asa madhi. jamid fiil madi kan? Asa ini fiil jamid tetapi bentuknya sigotnya sigot fiil madi. Nah sedangkan zi ini fiil jamid sigotnya sigot fiil amar. Oke. Ujungnya sukun. Sigotnya fiil amar tapi maknanya madi. Ahsanta. Ahsanta kan fiil madi. Iya. Ya. Aneh kan? Fiil amar tapi bermakna madi. Itulah orang Arab. Namanya kan Arab. Zi ini kan fiil amar, sigotnya bentuknya fiil amar, tetapi maknanya fiil madi. Kerana orang Arab kata macam gitu. Nah, betul. Suka-suka Zih. orang Arab mau kata apa ya? Iya. Santa. Zih. Iya. Jadi ada fiil jamid berupa fiil amar, tetapi maknanya mana fiil madi. Ada Makna juga khas. fiil madi, fiil jamid madi, tapi maknanya mudhari. Asa ini fiil madi. Asa kan fiil madi bentuknya, sigotnya. Fiil jamid. Tapi mananya apa asa? Semoga kan? Semoga. Semoga itu sudah terjadi belum? Belum. Belum Kamu darah terjadi. itu. Berarti untuk sesuatu yang akan datang kan? Ya. Berarti Kemungkinan. mananya madi atau mudhari? Mudare. Maknanya mudare. Perkataannya madi. Perkataannya madi, bentuknya fiil madi, sigotnya fiil madi. Tapi mananya mudhari. Maknanya mudare. Oke. Tapi kan orang Arab kan Ustaz, dia tak percaya itu semua tahu. Ana dulu belajar bahasa Arab, ada teman Arab, Ya, dia gagal periksa bahasa Arab. iya. Sebab bahasa Arab banyak soalan tentang nahu, dia tak boleh jawab. Ya begitu. Tentang langit. Iya. Ya begitu. Jadi tidak semua kosakata Arab dikuasai oleh orang-orang Arab sendiri kalau tidak dipelajari kan? Ya, Sumpah betul. macam bahasa Melayu juga. Bahasa Melayu Sama macam. juga kita juga di sini Macam banyak ni. bahasa yang kita semua tidak paham ya. Ya. Dia cakap bahasa Mia. Karena kebanyakan kita mungkin bahasanya bahasa pergaulan, bahasa amiyah ya. Pergaulan. Orang Arab menggunakan bahasa amiyah sehingga tidak paham bahasa akademik, Usaha. bahasa fusha. Begitupun orang Indonesia yang biasa bicaranya bahasa pergaulan, bukan orang akademik, bukan orang university, bukan orang linguistik, ya tentu mereka juga tidak selalu paham semua mufradat bahasa Indonesia. Gaya bahasa. Ya, itulah. Setiap bahasa pasti ada begitunya ya. Tapi ada orang Indonesia pun tak tahu misalnya sentir. Ah, Apek masuk bilik itu tak pernah orang masuk baunya apek, dia kata apek. Itu orang Indonesia tak Ustaz? Itu iya. bawa apa haprak lah bau dah. Kata bau apek. Bau Iya. apek lah maknanya. Apa ya? Apa Bau bau tak sedap, busuk lah bau gitu tak sedap. Ustaz. Busuk lah. Apek tu lelaki tu apek. Apek itu Apa Cina. itu bau tak sedap, bau Tua, tak Cina sedap. tua. Ustaz tadi Ustaz kata ni Zih Asanta. Zih.
Asanta. Kalau laki-laki dia Asanti, Zihi. Tak, ini bukan mustaq kan, bukan mustaq. Oh, Asanta juga lah. Okay. Zih Bukan saja. zih boleh jadi ahsanta. Kalau cakap dengan perempuan maknanya ahsanti. Iya. Tak payah tambah ya. Tak payah tambah. Bahasa Tahan sendiri. tetap bahasa ininya zih, tidak menjadi zihi atau zihi, tak. Tak payah. Zih saja. Dinahwukan lah. Tapi bisa digunakan untuk asanta atau asanti atau asantum. Namandai lah kita nak tambah ya. Jadi Dia tidak cakap perlu dengan berubah menjadi siapa? zihi. Kalau Ustaz cakap dengan Ibu Halimah jadinya zih tu Ahsanti. maknanya ahsanti. Iya. Kalau Ustaz Understood, cakap understood, dengan understood. Pak Parman berarti ahsanta. Macam Iya, itu. begitu. Gitulah kepahaman. Cakap dengan kita semua maknanya ahsantum. Iya, begitu. Zih Betul. lah juga. Zih. Betul, Ibu Zulkarti. Ya, Tetap betul. kata-katanya zih saja, meskipun untuk perempuan, untuk laki-laki, untuk Semua. Okey, all rounder. mufrad. Okey. Karena ini jamid, bukan mustaq. Jamil. Okey, faham. Alhamdulillah Ustaz. Syukran lillah. Sudah habis masanya. Alhamdulillah tu maknanya dah fine nanti. Dah fine. Sedap ya belajar kita malam hari ini. Pasal dah asik penat sebenarnya. Ya, masa sudah penat. Kalau kita nak ponting, dah ponting nak dekat sebulan je, tak boleh ponting lagi. Boleh ponting. Wajib datang hari ni, wajib. Alhamdulillah. Tapi bagus juga macam ni. Kita Okey. membanyakkan mufradat. Kita tuliskan ekspresi kesyukuran kita dengan memuji Allah Azza wa Jalla. Oyong dan ayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oyong kembali hadir sambil mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Maaf Masih lagi. zahir dan batin. Duit hari raya Ustaz, duit hari raya dapat. Kenapa Ibu? Ayong. Duit hari raya. Ayong. Ustaz Hari raya kasih di murid-murid Malaysia duit Sabtu. hari raya lah. Murid bagi Ustaz duit raya. 100,000. Oke. Ada. Sudah cukup ya? Ya Ustaz. Sudah. Baik, makasih banyak atas kebersamaan belajar pada malam hari ini dan malam-malam sebelumnya, juga malam-malam yang akan datang. Semoga kita semuanya sehat, yang sakit segera sembuh, yang kuat sehat, semakin kuat dan semakin sehat. Amin. InsyaAllah. Amin. Amin. InsyaAllah. Ya Baik, Rabbal teman-teman, Alamin. akhwat, nakhtatim darsana bil hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kekurangan, kesilapan, kekeliruan. Nakhtatim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhiran aku lakum wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.